hadir di tengah-tengah kita bersama. Mari senantiasa kita doakan mudah-mudahan Buya Rozi beserta rombongan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan serta keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggak ada kajian yang tinggi, cuma engkau yang tidak mau menerima. Tidak ada ma'rifat yang sulit, cuma kolbumu tidak mau membuka. Ya, tidak ada makom yang tidak bisa dipahami, hanya ruhmu tidak mau memahaminya. Itu yang harus dipahami ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Satu dua-duanya. Belum. Coba ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon informasi sebentar bahwasanya dalam kajian ini kita sedikit menunda waktu sholat di waktu asar karena kita masih terus dalam kajian. Dan sekali lagi para Buya Rozi Hasim kami persilahkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kashifil ummah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala afsahil bariyah Sayyidina Muhammad sahibil hamdi wasyafa'ah. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah. Ini sudah masuk Jumadil akhir ya, benar. Tapi alhamdulillah umat Nabi Muhammad SAW di Lampung masih Maulid Nabi. Alhamdulillah. Karena ternyata Maulid itu tidak hanya Rabiul Nabi SAW bahkan mengatakan setiap Senin beliau memperingati Maulidnya dengan puasa. Maka berdasarkan itu setiap amal soleh boleh dijadikan sebagai cara untuk bermaulid. Boleh dengan pengajian, boleh dengan tasyakuran, boleh dengan ngumpul-ngumpul zikir, boleh dengan puasa. Itu cara kita bermaulid. Jadi memperingati maulid bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur ini saya paling merasakan Bapak Ibu, karena tidak ada negara yang betul-betul bebas bikin maulid kecuali negara Indonesia. Maka jangan pernah mau dipecah belah. Negeri ini negeri paling nyaman, surganya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang mengatakan negeri ini belum Islami, dia kurang piknik. Coba cari negeri negara yang lebih Islami dari Indonesia yang ada. Alhamdulillahirabbil. Dan pujian syukur ini karena untuk memperingati beliau, maka tidaklah sempurna kecuali dengan bersalawat kepada beliau.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad afdali man khalaqta minal bariyah Sayyidina Ahmad Sayyidina Muhammad sahibil hamdi wa syafa'ah. Karena majelis kita majelis orang tarekat Naqsyabandiyah Qadiriyah wal Naqsyabandiyah yang dibimbing langsung oleh Al-Mursyid Syekh Suhaimi Yusuf, dan dengan pergerakannya Yayasan Al-Hanif dan semua para ulama, para masyayikh, maka sebagai tanda cinta buat kita semua, saya membuka kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah fil Awrad Al-Qadiriyah. Ini kitab tentang zikir-zikir dan kalam-kalam Syekh Abdul Qadir Jilani, ilham Syekh Abdul Qadir Jilani, yang dikumpulkan bukan oleh seorang laki-laki, tapi mengumpulkan ulama perempuan. Namanya Syarifah Hayat Al-Jailani. Siapa nama pengumpulnya, penulisnya? Syarifah Hayat. Maka wajarlah sore ini, siang ini yang banyak hadir kelompok Hawa, saudaranya Syarifah Hayat. Bapak-bapak alasannya lagi kerja mah tiap hari, ngaji belum tentu. Maka bapak-bapak yang ngaji malam ini, Anda laki-laki jantan 2 kali. Alhamdulillahirabbil. Yang saya hormati semua para ulama, para kiai yang berhadir, ya. Tidak mungkin disebutkan satu persatu para umara. Saya menyebut umara itu sudah mencakup pemimpin dari anggota polisi, tentara, Pak Kepala Desa, Lurah, RT RW udah masuk, Pak. Ya, itu umara. Coba cari di negara lain maulid dihadiri tentara, polisi, lalu kepala kampung. Jarang. Kecuali yang ngadain istananya, kantornya. Cuma di sini kiai. Loh kok ada kiai diracuni sama politisi togut, ada istilahnya polisi togut. Dia suka ngomong togut. Apa kata dia? Negara ini belum Islam. Nah ini hati-hati, itu ilham syaitan, ya. Kita bersyukur negeri ini. Bayangkan Bapak Ibu, sudah lihat peta Indonesia? Indonesia itu seluas Eropa, dari Irian, Papua sampai ke Aceh, itu seluas Eropa. Udah ke Eropa kan sebagian? Paling Pak Haji ya. Terima kasih Pak Haji Ibrahim. Beliau ini saudara rohani, insyaallah dunia akhirat Pak Haji ya. Ayahanda saya bulan lalu wafat. Beliau naik mobil dari sini ke Padang. Pegel udah Pak Haji. Saya berterima kasih. Maka untuk membalas kasih ini, saya bilang, Pak Haji, ada majelisnya hari apa nanti saya datang. Ini sebagai tanda terima kasih. Semoga silaturahim ini berlanjut sampai nanti, insyaallah. Di kitab ini, Bapak Ibu, ada satu pasal. Saya sangat rekomendasi semua pengamal thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah membaca kitab ini, terutama ulamanya. Ya. Di sini beliau menyebutkan di halaman 43 sampai 45 asma Syekh Abdul Qadir Jilani, nama-nama rohani Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang kita kenal cuma satu, Syekh Abdul Qadir. Padahal namanya banyak. Namanya Sultanul Arifin, Sultanul Awliya, Tajul Muhaqqiqin,
Dan yang paling sering juga Al-Ghaus Al-Azam. Di sini sebutkan sekitar 100 nama. Maksudnya apa 100 nama? Saya di kampus dipanggil orang Pak dosen, di rumah dipanggil Abi, di majelis dipanggil Buya, di rumah bapak saya dipanggil Ari, saya panggil Ari nama kecil. Tapi yang main tua-tua dipanggil Buyung. Ya, itu nama. Di kampus yang dulu alma mater dipanggil doktor, itu gelar, itu nama-nama. Bisa nggak Pak Haji ngajar di kampus S3 tapi nggak ada gelar doktor, bisa nggak? Nggak bisa. Sama. Gelar-gelar wali itu karena dia punya posisi di alam-alam tertentu, maka dia dikasih gelar. Maka kita di rumah kita dipanggil Adi. Anak kita kalau nggak manggil ayah, Pak Haji dipanggil apa? Papa. Waduh, papa. Itu jajannya sebulan berapa tuh? Semoga Pak Haji, Bu Haja, dan keluarga Allah berkahi semua, ya. Dan wabil khusus yang khidmat untuk majelis thariqah. Bapak Ibu, ke depan ini bocoran rihlah saya, perjalanan dakwah saya lebih banyak mengunjungi majelis zikir dan tarekat. Insya, karena ke depan ini sudah bulan politik, bener nggak? Pak Haji nggak nyalek kan? Habib nyalek ya? Kiai nyalek gak? Nggak apa-apa nyalek. Nah, kalau orang caleg nanti dia cari nama lagi, Pak Dewan, benar nggak? Biar suara dia didengar, maka dia harus dapat gelar Pak Dewan, Bu Dewan. Jadi nama gelar itu penting di bumi, apalagi di langit. Ya. Oleh karena itu, ilmu ini disebut dengan ilmu nama ruh. Ilmu ini pernah saya antarkan pengajiannya dulu. Selama 2 tahun selama pandemi sudah ditutup di akhir 2022, sudah nggak dibuka lagi sampai kiamat ya, tapi dibuka oleh siapa yang berhak membukanya nanti. Salah satu nama beliau adalah Al-Ghaus Al-Aqwa. Apa nama beliau? Al-Ghaus itu berarti kekasih Allah yang dengan beliau makhluk-makhluk Allah mendapatkan banyak bantuan zahir dan batin. Itu arti Al-Ghaus. Apa arti Al-Ghaus? Dengannya yastaghithul khalaiq, makhluk-makhluk mendapatkan bantuan di sisi Allah. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Ini mukadimahnya agak berat tapi kesananya ringan. Ya, sebelumnya mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk Syekh Abdul Qadir Jilani, Muhammad Bahuddin Shah Naqshbandi, Abdul Hasan Syazili, dan mursyid kita di sini Syekh Yusuf Suhaimi Yusuf, dan semua khalifah-khalifahnya yang khidmat kepadanya, murid-muridnya, guru-gurunya, wa usulihi wa furuhi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Syekh Abdul Qadir Jilani di darahnya tergabung 2 nasab, Al-Hasani wal Husaini. Ibunya Husaini, ayahnya Hasan. Artinya zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini mengalami apa yang disebut ilham. Pernah dapat ilham enggak, Kiai? Dapat bisikan, Benar. halu. Ini asli ya, kayak kita ini ngobrol-ngobrol gitu, tapi bukan ngobrol fisik. Yang bisa berbicara secara fisik, yang punya tubuh fisik, yang punya akal bisa ngobrol sama orang
akal. Semua punya kolbu nggak? Maka kolbu kita bisa ngobrol walaupun jarak jauh. Punya ruh nggak? Bener nih, jangan-jangan ini patung berjalan nih. Punya ruh semua ya? Ruh kita bisa bicara walaupun bahasa akalnya ketinggian. Walaupun kitabnya bahasa Arab, akal kita nggak nyampe, tapi ruh kita pasti nyampe. Jadi gak usah khawatir, ngajinya nggak ada yang ketinggian. Yang ketinggian itu langit. Bener nggak langit tinggi? Kalau kitab mah udah turun semua, ya. Jadi gak usah khawatir, nggak ada kajian yang tinggi. Cuma engkau yang tidak mau menerima. Tidak ada ma'rifat yang sulit, cuma kolbumu tidak mau membuka. Ya, tidak ada makom yang tidak bisa dipahami, hanya ruhmu tidak mau memahaminya. Itu yang harus dipahami ya. Buka matanya, buka mata, lidahnya kunci. Kunci lidah. Ya, kita ngaji dulu, nanti zikirnya kita kencengin lagi. Ya, lemesin badannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Samping saya juga udah mau teriak dari tadi. Ya, lidahnya dikunci ya, lidahnya dikunci. Yang punya itu namanya jirin. Rasanya berfisik itu jirin. Jirin itu artinya fisik, ngefek ke badan tubuh. Dan itu bukan jin loh Pak ya. Jin begitu kebakarnya. Jin coba-coba mainin kalimatullah, kebakar dia. Nanti ada di sini. Ada di sini, ya. Nih saya langsung aja. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, summa sa'altu. Ini langsung saya loncat. Lalu aku bertanya kepada Allah. Jadi Syekh Abdul Qadir bertanya kepada Allah, lalu ruhnya mendapatkan jawaban. Kok bisa? Karena Allah kalau berkalam melalui ruh. Kolbu aja enggak. Kolbu enggak bisa nangkep. Mesti kolbunya lenyap dulu baru masuk ke dalam ruhnya nangkap. Ruhnya di mana Bu? Pak, ruh kita di mana? Di kepala. Di mana? Di jenggot. Ruh kita itu tidak bertempat di dalam tubuh, tidak di luar tubuh. Disebut min amrillah, itu rahasia Allah. Karena dia rahasia, kalam ini hanya diberikan kepada orang-orang ahli rahasia. Rahasia bahasa Arabnya sir. Jadi sir itu boleh disebut kolbunya ruh. Itu yang boleh terima kalam ini. Setelah ditelan oleh beliau, dibahasakan ulang menjadi bahasa manusia. Dan kalam ini gak diturunkan ke jin, gak diturunkan ke monyet, ke malaikat aja gak dapat. Yang dapat cuma manusia. Walaupun sang Nabi Muhammad SAW sudah wafat, kerasulan sudah selesai, kenabian sudah ditutup, tapi kewalian masih berlanjut. Yang wali kan ruhnya. Nabi itu wali gak? Ya. Nabi wali, bener. Tapi wali Nabi gak? Belum tentu. Waduh, kiai asli bener. Saya ada nanya ke kiai di salah satu tempat, Nabi itu wali nggak? Enggak. Gimana caranya? Nabi bukan wali. Yang benar kayak tadi, wali belum tentu Nabi, tapi Nabi pasti. Kenabian ditutup, kerasulan ditutup, kewalian ditutup nggak? Nah, pegang ini terus sampai mati. Yang ditutup apa? Kerasulan, kenabian, kerasulan, syariat udah selesai. Tapi bab hakikat ma'rifat berlanjut sampai kiamat. Puncaknya nanti Imam Al-Mahdi. Semoga kita termasuk pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, wahai Tuhanku, min ayyi syai'in khalaqtal malaikah. Ini tanya Syekh Abdul Qadir, beliau ini kepo. Tahu kepo enggak? Kepo, malaikat dicipta dari apa ya Allah?
Apa jawaban Allah? Ini jangan dibenturkan pakai dalil hadis. Ini bab ma'rifat. Apa kata beliau? Qala li, menjawablah Allah Ta'ala, ya Ghawthal A'zam, wahai kekasihku, khalaqtul malaikata min nuri, aku ciptakan malaikat bukan dari nuri, ada tambahannya, min nuril insan. Khalaqtul malaikata min nuril insan, aku ciptakan malaikat dari nurnya sang insan. Insan di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat nggak ngaji begitu? Asik atau berat? Kalau enggak saya ganti kitab. Wa khalaqtul insana min nuri, dan aku ciptakan sang insan, pakai alif lam di situ. Itu bisa semua, tapi sang insan pertama, aku ciptakan sang insan itu min nuri, dari nur aku. Siapa yang berkalam di situ? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat dicipta dari apa? Nur sang insan, al-insan al-Muhammadi, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih mulia Nabi Muhammad ke malaikat. Beneran nih, lebih mulia Jibril apa Nabi Muhammad? Serius? Maka bisa jadi guru tidak mencapai maqam muridnya. Ini dalilnya. Kalau dalam ilmu Al-Quran, Sayyidina Jibril dalam Thariqat, coba lihat di sanad Thariqat, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Jibril, Allah, benar nggak? Itu sanad Thariqat. Kalau sanad hakikat, Sayyidina Muhammad langsung Allah, bawahnya Jibril, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nikmat gak? Udah lihat sini. Allahumma sholli wa sallim barik ala Sayyidina. Ya, ikuti saya salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نورك نور محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا غوث الأعظم جعلت الإنسان مطيتي وجعلت سائر الأقوان مطية له. Wahai manusia, Allah berkalam, wahai kekasihku Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai semua manusia, aku jadikan sang insan. Ini insan bukan? Bener? Bener nih. Kalau insan itu makan untuk hidup, bukan hidup untuk. Kalau hewan hidup untuk. Kalau babi hidup untuk kawin. Jadi kalau ada orang stres bunuh diri karena urusan kawin, bukan saya yang ngomong, orang Lampung yang ngomong kiai.
Ini yang jomblo-jomblo jangan pernah stres urusan itu belum tentu cinta, siapa tahu syahwat. Siapa tahu syahwat. Karena kalau cinta itu dari Allah. Maka kita jatuh cinta menghantarkan kita kepada Allah walaupun di rumah tangga ada konflik-konfliknya. Semua konflik dan mesra di rumah tangga itu menghantarkan orang kepada Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada nih rumah tangga tengkar tambah benci, itu belum dapat mahabbah yang nur, masih dapat mahabbah yang nar. Nar neraka. Makanya rumah tanggaku nerakaku. Tapi kalau yang nur, rumah tanggaku surgaku. Kalau nggak tengkar malah nggak seru. Jadi kalau nggak rame gitu nggak seru. Nah itu baru tuh nur. Bapak Ibu, apakah kita ini mengira Nabi SAW itu menikah nggak ada konflik? Ada konflik nggak Nabi? Nabi SAW lagi sama istrinya Maria Al-Qibtiyah di rumah Sayyidina Umar yang dikasih ke Nabi Muhammad dan Hafsah datang pulang, ngamuk lah Hafsah. Jadi istri ngamuk tuh biasa. Ya. Yang penting jangan minta cerai aja ya. Ceraikan aku, sudah. Wahai insan, ja'altul insan matiyati. Aku jadikan engkau wahai manusia, hakikatmu itu matiyati. Wadah untuk mengenal aku. Jadi ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, zikrullah, asma sifat Allah enggak dikasih kepada malaikat, enggak dikasih kepada hewan, kepada pohon, enggak dikasih. Waktu pohon ikut ngaji itu ruhnya, namanya ar-ruh an-nabati. Ada kucing, ada hewan, semuanya itu ar-ruh al-hayawani. Tapi mereka nggak punya satu ar-ruh di sini, namanya ar-ruh al-qudusi. Ar-ruh apa? Ar-ruh al-qudusi. Ruh, bukan roh kudus. Roh kudus Jibril. Pakai alif lam. Ar-ruh al-qudusi. Kalau ruhul kudus, Sayyidina Jibril nggak pakai alif lam. Kalau ar-ruh al-qudusi itu hakikat kita, itu yang Allah hembuskan ke tubuh ini, maka tubuh ini jadi ada. Jadi ini walaupun mukanya macam-macam nih, ya benar nggak macam-macam? Ya ada laki, ada perempuan. Ruh kita tidak laki, tidak perempuan. Itulah masalahnya. Ruh kita tidak laki perempuan, kok sekarang tubuh kita ada laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya semua orang yang kenal Allah disebut rijal walaupun dia perempuan. Rijal itu laki. Tapi terjemahannya bukan laki, rijal di situ kekasih. Apa terjemahannya di situ? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Surat An-Nur ayat 37. Kekasih Allah baik laki-laki dan perempuan tidak lalai mengingat Allah, apapun kesibukannya di kantor, di pasar, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, dia nggak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu begitu nggak? Rijal. Bapak-bapak begitu nggak? Kalau nggak nisa. Bapak-bapak kalau nggak zikrullah, nggak kenal Allah, itu banci. Jadi banci dalam ilmu hakikat bukan yang begini-gini. Orang begini itu mungkin dia komunitasnya perempuan, dia laki-laki, bisa dibuktikan. Mungkin dia kemayu-kemayu, bukan itu yang banci. Banci itu orang nggak kenal Allah. Maka siapapun yang kemayu-kemayu, kalian gak usah takut. Segera kenali Allah, nanti Allah akan kasih kejantanan yang baru. Ya. Ini bukan menghibur banci, ini kiai, bukan. Ja'altul insana matiyati. Aku jadikan manusia wadah
yang paling cocok untuk menerima ilmu tentang aku. Jadi mohon maaf, jadi kalau orang menjadi abdinya jin, belajar sama jin, itu gimana? Jadi pengikut jin itu turun pangkat apa naik pangkat? Ini mohon maaf nih jin ya, jin yang hadir, kalian harus ngaji sama wali manusia. Dan kalau ada wali manusia ngaji kepada kalian, tolong diluruskan. Ini pesan kita kepada jin muslim ya. Jangan kemudian malah disesatkan. Maka orang-orang dulu selalu berdoa, wa khadim lana minal jinni bil iman. Ya Allah, kalau engkau tetap jadikan kami punya khadam, jadikan khadam kami itu mukmin, kami juga mukmin. Ya, siapa tahu yang lagi berjuang di Palestina bukan hanya manusia, siapa tahu ada jinnya. Wallahu alam, pasti jin-jin muslim udah turun tuh. Karena kalau yang turun malaikat, Dajjalnya curiga, jangan-jangan sudah turun Imam Mahdinya. Nabi Isa aja udah turun. Bisa ngeri, perang dunia bentar lagi, mungkin setahun 2 tahun lagi. Yang jomblo nggak sempet kawin. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang syuhada, Allah terima mereka. Yang sedang berjuang, yang sedang dizalimi, Allah bantu mereka. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ja'altu sa'iral aqwan matiyatan lahu. Aku jadikan manusia itu wadah untuk manusia. Jadi alam ini untuk siapa? Kata malaikat, ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia perusak di bumi? Kata Haji Ibrahim, kami bukan merusak, kami lagi bikin rumah. Ini batu dari Banten apa dari mana nih? Batu nih kan? Pasir. Dari mana nih Pak Haji? Batu alam ini ya. Kata malaikat, kamu merusak bumi. Kata Haji Ibrahim, saya pembangunan. Bapak Ibu tahu Gresik, semen Gresik? Itu semennya sekarang pindah ke Tuban karena bukitnya sudah hancur, udah habis, sudah nggak ada lagi di Gresik, udah pindah ke. Kata malaikat, ini merusak. Tapi kata manusia, ini kemajuan ekonomi. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rasul a'zam ni'mat talib ana wa ni'mal matlub al-insan. Sebaik-baik orang yang menuntut meminta, aku yang dituntut manusia. Kalau sekarang kebalik gak? Ini Bapak Ibu ini banyak nuntut sama Allah gak? Banyak doa gak? Ya kan, tuh kan, nyuruh-nyuruh Allah nggak? Allahumma rizukna, ya Allah kasih rezeki kami. Allah bukan bapak dia, bukan ibu dia, bukan bos dia, nyuruh-nyuruh Allah. Ini kalau pada dalam bahasa Arab, urzukni itu fi'il amr, kata perintah. Allah kasih saya duit kayak gitu. Dijawab oleh Allah, wahai kekasihku Syekh Abdul Qadir, sebaik-baik yang menuntut itu bukan manusia yang minta-minta itu. Sebaik-baik yang menuntut, yang nyuruh-nyuruh aku. Aku kalau nyuruh kamu untuk kebaikan kamu. Kamu kalau nyuruh aku tetap juga untuk kamu. Benar nggak? Kita kalau doa itu untuk Allah tentu kita. Bapak Ibu haji umroh itu bermanfaat untuk Allah atau untuk kita? Nah, maka ini, adakah manusia yang seperti ini? Kalau dia nyuruhnya untuk kebaikan yang disuruh, ada nggak? Ada guru mursyid. Siapa? Apa kata guru mursyid? Kamu malam ini zikir setengah jam. Kata nafsiyah ego kita,
Ya, gak tidur ke malam ini. Benar nggak? Tapi itu bagus nggak untuk dia? Bagus. Maka sirrullah itu Allah pancarkan melalui mursyid, maka memandang sang mursyid yang dapat nur sirnya Allah itu memandang kepada nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang punya mursyid. Yang belum punya mursyid jangan ditunda-tunda, nanti berbulsyid. Yang nunda-nunda punya mursyid nanti pasti bullshit. Selevel Imam Ghazali punya mursyid, masa kita nggak nyampe makom beliau nggak punya mursyid? Ada yang tahu nama mursyidnya Imam Ghazali? Ya? Waduh, mursyid belum lahir. Itu mursyidnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini ngaji hikam dia. Iya benar, Ngaji hikam dia benar. Tapi benernya ngaji hikam. Ini ngaji Ihya. Imam Ghazali punya mursyid siapa? Nggak tahu? Nggak tahu? Ya sudah. Imam Ghazali itu salah satu gurunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani ngaji kepada Imam Dabbas, Imam Fulan, Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani itu kawan Imam Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi Imam Ghazali punya kawan Yusuf Al-Hamadani. Orang Lampung sini punya kiai mursyid Syekh Yusuf As-Suhaimi. Cocok logi tapi cocok. Ini orang punya murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini orang punya guru namanya Abu Ali Al-Farmadi. Siapa nama gurunya Imam Ghazali? Abu Ali Al-Farmadi. Itu yang nalkinin baca nama Allah di kalbunya. Jadi zikir Allah yang dibaca, la ilaha illallah yang dibaca, itu zikir Imam Ghazali dulu. Bedanya Imam Ghazali zikirnya lembut, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani zikirnya keras. Kayak tadi tuh. Kata orang seberang, kata minhum, kata teman aneh. Allah kok diteriak-teriak ya? Yang tadi zikir, emang teriakin Allah? Ada yang teriakin Allah nggak tadi? Enggak. Yang diteriakin siapa? Diri yang tuli, bukan Allah yang tuli. Sejak kapan Allah tuli? Jadi kalau ada orang ngomong begitu, dia suuzon ahli zikir. Yang paling lucu, kawan saya ahli ruqyah. Ini kita kan nggak anti ruqyah, kita ada juga teknik ruqyah. Dia mengatakan zikir keras-keras itu bid'ah, tapi kalau dia meruqyah orang, pakai takbir, Allahu Akbar. Kalau demo, Allahu Akbar. Pas lagi zikir kita la ilaha illallah disebut bid'ah. Nyambung nggak? Ya? Emang nggak boleh. Iya. Ini Kiai Lampung begini nih. Kata Kiai ini nggak boleh zikir keras-keras. Kalau baca zikirnya keras. Ya. Habis kebentur di mana Kiai? Kejedot. Ni'mal matlub al-insan. Semudah-mudah, seindah-indah yang disuruh, yang diminta, dituntut manusia. Pohon disuruh sulit. Malaikat disuruh. Itu malaikat disuruh. Bukan disuruh, cuma dikabarin, hei para malaikat, aku akan menciptakan manusia jadi khalifah di muka bumi. Mereka protes loh. Jadi jangan dikira malaikat nggak bisa protes, bisa protes. Apa kata malaikat waktu protes? Ya Allah, kenapa kau menciptakan perusak di muka bumi dan yang menumpahkan darah? Benar kan? Palestina hari ini saudara kita ditumpahkan darahnya oleh Israel Zionis. Kejadian, gak usah jauh-jauh, di Indonesia juga ada yang begitu ya.
Orang tua sekarang bunuh anak, anak bunuh orang tua, teman bunuh tetangga, kekasih katanya cinta bunuh kekasihnya. Nih, makanya yang muda-muda nih, jangan percaya sama pacaran. Yang jomblo atau yang merasa masih jomblo padahal bini udah 2. Ada suami bunuh istri, berita, ada pacar bunuh pacarnya. Tandanya dia belum cinta, baru syahwat. Orang kalau cinta ngalah sama pasangannya. Udah ngalah belum? Halo mas bro. Udah ngalah belum sama pasangan? Belum cinta, masih syahwat. Wa ni'mar raqib al-insan wa ni'mal maqrub lahul akwan. Alam ini fasilitas sebaik-baik yang mengendarai alam manusia, sebaik-baik kendaraan alam ini. Tubuh ini dari alam bukan? Benar. Tubuh ini dari mana? Tanah itu akwan. Apalagi? Air apa? Air mah. Jadi jangan sok-sok suci, jangan sok-sok tinggi. Kita ini dari air mani semua. Benar nggak? Ada yang dari air raksa, ada yang dari air ini. Kalau pemuda dogan, degan apa dogan? Apa deg-degan? Kejedot lagi tuh ya. Dugan, bahasa sini. Dunia jadi jeragan. Allahu Akbar. Kejedot 3 kali ya. Dunia jadi jeragan. Allahumma sholli ala sayyidina. Wa ni'ma raqib al-insan, sebaik-baik yang ngurusin bumi, yang mengendarai bumi manusia. Manusia tadi yang dari nur tadi, bukan tubuh ini. Tubuh ini kendaraannya manusia. Ini bukan manusia. Ini bukan, ini tubuh yang jadi kendaraan manusia. Maka jangan jatuh cinta dengan rupa. Itu masih akwan, alam insan, alam nyata. Jatuh cinta kepada insan, jatuh cinta kepada insan itu kekal. Ya, itu yang disebut kenal, berpulang sebelum pulang. Apa bukti tubuh ini bukan insan? Tubuh ini disebut bashar. Inni khaliqun basharan min tin. Kadang-kadang Allah sebut walaqad khalaqnal insana, tapi secara ilmu rohani dipertegas oleh para ulama, al-insan yang khalaqna itu nur. Yang ini disebut bahasa Arabnya apa? Bashar. Dalilnya surat Shad, inni khaliqun basharan min tin. Aku ciptakan manusia bashar, sisi luar manusia dari alam bernama tanah. Sedangkan insan dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicipta juga insan kita dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa nih? Ada iklan lewat. Ada insan yang mengendarai tubuh baru 10 tahun sudah pergi, 20 tahun sudah ditinggal, ada yang 40 tahun sudah ditinggal. Ayah saya 68 tahun ditinggal kendaraan tubuhnya, dan insannya berlanjut. Tubuh dikubur, jangankan ditanya malaikat, itu orang yang udah meninggal kita tanya gak bisa jawab, apalagi ditanya malaikat. Berarti yang ditanya siapa? Insan. Maka a'rif haqiqata insaniyatik, ketahuilah hakikat insaniyahmu, insan yang manusia yang sebenarnya itu. Maka Imam Ghazali dalam Kimia Sa'adah mengatakan apa?
Kalau engkau mengatakan insan itu Ibrahim, bukan. Tubuh Ibrahim bakal ditinggal, Ar-Razi bakal ditinggal, bukan yang itu yang insan. Ini ditanam di kubur, sang insan ditanya balik. Siapa yang nanya? Mungkar dan Nakir. Kalau si insan tahu siapa dirinya dan dia berpulang, dia pakai pakaian insannya, yaitu pakaian nur sebelum mati. Mungkar Nakir tercipta dari apa tadi? Nur al-insan. Kalau orang mengenal nur insan di dalam dirinya sebelum dia mati, maka dia turun masuk alam kubur. Malaikat Mungkar Nakir bilang, hormat wahai nurul insan. Tahu kenapa? Karena sang malaikat tercipta dari nur insan itu. Paham? Makanya kalau wali Allah gak ditanya di kubur. Gak tahu kalau yang di depan saya yang ditanya bagaimana. Ditanya gak? Maka kalau masih takut ditanya, berimamlah kepada imam yang gak ditanya di dalam kubur. Ya. Jadi kalau ditanya, siapa nabimu? Kalau nabi saya Nabi Muhammad. Yang kenalin Nabi Muhammad itu Syekh Abdul Qadir Jilani gitu. Oh, Syekh Abdul Qadir udah tidur, sudah tidur tadi. Ya. Ada azan? Kita tunggu sebentar. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Man robuka. Jangan tanya sama saya, tanya sama angin yang sorot. Oh itu. Apa itu arti man? Iya. Oh itu nggak kejedot tuh asli tuh. Murid beliau banyak yang perempuan. Jemaah perempuan ini banyak. Sama, oh, alhamdulillah. Jangan sampai, harus imbang. Imbang ya, alhamdulillah. Anak yang mana aja anak? Itu yang jadi tadi. Tuh, mana lagi? Yang tua itu. Itu. Satu di Jakarta. Itu istrinya. Yang nomor 3 yang ikut kemarin kereta. Alhamdulillah. Oh iya. Cucu? Itu 3. Ini 3. Laki-laki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anak yang tua itu belum turun-turun. Iya. Apanya? Anaknya ada 2 tahun. Dia belum jatah aja. Belum jatah aja. Begitu. Ini aja dia. Apa? Terapi akupuntur. Oh gitu. Cepet itu. Jadi rusak syariatnya, Bu. Loh. Kemana-mana? Hah? Ikut Bukan kemana? dia rusak syariat. Dia itu cuma mendengarin kata-kata saya, yang lainnya. Dajjal semua dibilang ini. Iya. Ya. Visual. Kalau bisa dikondisiin silakan. Kalau bisa dikondisiin. Tapi pertanyaannya nggak boleh politik.
Bapak itu kelahiran 93. 93, masih muda. Pas 30. Masih 30 masih muda. Alhamdulillah keluarga ngaji semua. Ini semua. Lagi ahwal itu. Ini saya bawa. Sampai kampung-kampung juga saya bawa. Alhamdulillah. Barokah ya Allah. Sudah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billah. Kita lanjut. ثم قال لي يا غوث الأعظم الإنسان سري وأنا سره. Kata beliau, Allah mengilhamkan kepadaku, wahai kekasihku, sang al-insan, sang insan itu adalah sirku, rahasia aku. Bukan tubuh ini ya, bukan tubuh ini. Yang kenal Allah di dalam diri kita, yang nyebut nama Allah di dalam jiwa kita, itu yang disebut sir. Itu yang disebut sirri, sirku, rahasiaku. Bedain aku dan rahasiaku, beda nggak? Rahasiaku bukan aku. Ini banyak yang keliru. Allah mengatakan manusia itu sir aku, dia nerjemahnya manusia itu aku. Akhirnya jadi Tuhan lah kawan. Masuk tarekat jadi Tuhan. Ya, itu nerjemahinnya keliru. Makrifat ketinggian, akal tak sampai. Law arafa al-insan manzilatahu 'indi laqala fi kulli nafasin min al-anfas liman al-mulku al-yawm. Seandainya manusia sadar makom dia di sisiku. Nah, ini yang disebut di sisi Allah. Berarti manusia itu setiap kita punya makom di sisi Allah. Bahasa Arabnya manzilah. Apa bahasa Arabnya? Manzilah, nuzulan, disebut nuzul bahasa Qur'annya. Ya. Manzilah ini ada di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya orang tahu dia di hadapan Allah punya manzilah, la qala fi kulli nafasin, dia akan berkalam di dalam dirinya setiap nafas, limanil mulkul yaum, siapakah yang memiliki aku saat ini? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Yang memiliki aku adalah Engkau ya Allah. Bukan aku jadi Allah. Jadi kalau orang dia menjadi Allah, itu syaitan ya. Syaitan itu diriwayatkan dalam kitab Awariful Ma'arif, meminta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku menguasai darah manusia. Maka diizinkan Allah masuk ke darah manusia. Fayajri majra dam, maka mengalirlah syaitan di setiap pembuluh darah. Di mata ada darah nggak? Maka di mata kita bisa jelalatan kiai, walaupun baca kitab tiap hari. Betul nggak Haji Ibrahim? Walaupun setiap pengajian, tetap saja di mata ini ada sama. Di telinga ada nggak? Di lidah ada nggak? Maka lidah ini betul-betul bahaya. Kalau orang berkalam tidak minta izin kepada sang yang punya kalam, kalam ini akan dipinjam oleh syaitan. Karena ada darah di situ. Darah dikuasai oleh syaitan. Setelah asik si syaitan menguasai darah Nabi Adam, darahnya Hawa, apa kata syaitan? Ya Rabb. Itu syaitan manggil Allah, ya wahai Tuhan. Jadi jangan dikira iblis nggak tahu nama Allah, dia baru tahu nama Allah. Apa kata dia? Ya Rabb, wahai Tuhanku, izinkan aku menguasai tahta kolbu manusia. Di situ Allah marah. Apa kata Allah? Al-kibriya uridai, kamu sombong sekali wahai iblis.
Itu kolbu manusia, mahligai singgasanaku. Jangan coba-coba engkau ingin menguasai singgasanaku. Bayangkan, iblis ingin menguasai singgasana Allah. Murid ingin duduk di makom gurunya, itu iblis. Murid ingin menduduki kemursidan gurunya, itu iblis. Hati-hati. Ini mulai banyak muncul. Murid ya murid aja. Hamba Allah insan. Kalau Allah kasih amanah, boleh ditolak, boleh diterima. Ini banyak orang nafsu jadi mursyid. Ada lagi yang iri yang mursyid. Kalau yang iri setan atau malaikat atau manusia? Masa masih muda mursyid? Lah urusannya apa ente? Ya? Yang ngangkat mursyid kan mursyid, bukan ente ngangkat, bukan dia yang ngangkat. Mursyid sebelum dia. Ada urusan. Guru saya diangkat umur 18 tahun. Ada yang 27 tahun. Ayah umur 60 tahun. Ayah saya diangkat umur 60 tahun. Tua ayah saya diangkat. Suka-suka mursyid sebelumnya, bukan suka-suka netizen. Ada jaminan nggak orang tua lebih bermakrifat dari orang muda? Ada jaminan nggak anak muda lebih pendosa dari yang tua? Ya selesai sudah. Saya loncat-loncat ya, so, ada yang berat-berat. Ini juga banyak yang mau mabuk-mabuk ini. Saya loncat-loncat lah Habib ya. Nah, ini berat tapi ringan. Masih ingat saya Siti Jenar? Masih ingat Imam Al-Hallaj? Kalau di Banjarmasin, di Banjarbaru, di Banjar Arang, orang kenal namanya Datuk Abulung Syekh Abdul Hamid. Datuk siapa? Datuk Abulung Syekh Abdul Hamid. Di setiap negeri ada. Di Sulawesi ada, di Sumatera ada. Cuma yang masyhur di tanah Jawa, Lemah Abang Syekh Siti Jenar. Apa kata dia? Ini lagi mabuk nih, lagi sakar. Anallah. Si insan itu nur. Dia lagi fana melihat yang punya nur. Kata dia, anallah. Kalau terbit matahari, bintang hilang. Si bintang mengira dialah yang menerangi. Paham? Itu si bintang lagi mabuk, fana namanya. Paham nggak maksudnya? Idza tala'al badr fankashafat al-budur. Kalau dalam syair tadi, tala'al badru alaina, jika terbit bulan purnama maka bintang-bintang menjadi redup, tapi si bintang mengira dia yang bercahaya. Paham? Syekh Siti Jenar masuk ke makom itu. Bukan dia ingin begitu, dia sedang mabuk dengan sang cahaya. Syekh Siti Jenar. Maka ulama kita wali 9 itu wali-wali di zamannya tidak ingkar dengan makom beliau, cuma ingkar dengan sikap beliau. Beda tak? Tidak ingkar dengan makomnya Syekh Siti Jenar, tapi mereka ingkar dengan sikap beliau. Dua hal yang beda. Jadi saya diprotes lah di kampus mana gitu, saya lupa. Ustaz, ente kenapa membela Syekh Siti Jenar? Kalau Syekh Siti Jenar itu benar, kenapa Sunan Kalijaga menyidangnya? Saya tanya balik, emang benar Syekh Siti Jenar yang disidang?
Karena ada satu serat di Jawa menulis yang di sidang bukan Syekh Siti Jenar. Wallahu a'lam bis-shawab. Apa kata beliau? Beliau ini hidup setelah Imam Halak. Imam Halak 309. Beliau ini tahun 500-an wafatnya. Al-ittihad, wahai kekasihku. Al-ittihad mandunggaling kaula Gusti. Nah, gitu ya. Ittihad bahasa Arabnya, bahasa lama kita menunggal dengan Tuhan. Halun itu satu hal, bukan makom. Ingat, itu hal, bukan makom. Hal itu berubah-ubah. Hal itu diberi, makom dicari. Sholat itu makom, khusyuk itu hal. Tapi kalau orang sudah diistiqomahkan Allah, berubahlah hal jadi makom. Syekh Siti Jenar sama Halak, hal dia jadi makom. Jadi begitu terus. Maka Imam Junaid mengatakan, ini nggak ada yang bisa menyelesaikan engkau, wahai muridku Halak, kecuali darah. Engkau nanti disidang dan ujungnya dibunuh. Kata Al-Halak, ya sudah. Jadi Al-Halak sudah tahu dia bakal disidang. Martir istilahnya. Al-ittihad halun la yu'abbaru bilisanil maqal. Menunggaling itu satu hal, keadaan, kondisi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang terbatas. Jadi nggak bisa didiskusikan. Kalau tidak bisa didiskusikan, kok bisa disidang? Nah itu anehnya. Aneh nggak? Nggak bisa didiskusikan, harusnya nggak bisa disidang. Faman amana bihi qabla wujudil hal faqad kafar. Siapa yang mempercayainya, maksudnya mengaku-ngaku dia menunggal sebelum sampai, faqad kafar, dia telah kafir. Bukan kafir murtad, kafir kufur nikmat. Kafirnya kufur. Wa man arada al-ibadah ba'da al-usul faqad asyraka. Oh, ini rumit ini kalimat. Orang yang masih mengatakan saya menyembah, saya ibadah, setelah dia usul, dia telah syirik. Apa maksudnya? Orang yang merasa dirinya yang sholat, dirinya yang zakat, dirinya yang haji, setelah dia mengenal Allah, dia syirik khafi. Kembali nggak kalimat tadi? Ngaku-ngaku menunggal sebelum sampai kafir. Ngaku-ngaku masih beribadah, masih menyembah Allah, setelah usul itu syirik khafi. Orang salah paham dengan kalimat ini, dituduhlah Syekh Abdul Qadir Jailani melarang sholat. Bukan itu. Beliau mengatakan apa? Ngaku-ngaku engkaulah yang bisa menyembahnya, engkaulah yang sujud ruku, itu syirik khafi. Kenapa? Pertanyaan yang saya sering kasihkan kepada semua jamaah di mana-mana. Kalau imam muazzin baca hayya 'alas shalah, jawabnya apa? Hayya 'alas shalah, mari sholat. Jawabannya, aku tidak mampu sholat kecuali dengan daya dan upaya engkau. Maka sholat kita itu nur dari daya dan upaya Allah. Nah, jadi orang kalau sudah kenal Allah, dia katakan, tiadalah aku menyembah kecuali dengan nur engkau. Maka nur berpulang kepada yang punya nur, nama berpulang kepada yang punya nama, singasana kolbu berpulang kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu. Innalillah, kita ini milik Allah. Sejak kapan engkau ibadah mesti diberi pahala? Yang ibadah masih minta pahala, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, di dalam dirimu masih ada sedikit ganjel. Itu hijabmu.
berarti engkau menganggap dirimu yang ibadah, padahal ibadahmu Dia yang mengilhamkan, Dia yang menggerakkan. Maka orang yang dapat hidayah mengatakan dalam Al-Quran, alhamdulillahilladzi hadana, terima kasih ya Allah yang telah memberi hidayah kami. Jadi iman itu hadiah dari Allah. Ini tanda-tanda sudah mulai selesai pengajiannya. Berapa menit lagi? 15 menit lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kok lebih sahih suaranya? Udah pakai ini aja. Saya tangannya suka gerak-gerak, maka suka pakai mic supaya tangannya gak banyak-banyak kemana-mana. Sok gaya. Hidup susah, hidup senang. Ngalamin nggak? Ngalami? Benar. Ini lagi senang apa lagi susah? Benar. Alhamdulillah. Kekasih senangnya ketemu siapa? Kekasih kita siapa? Ketemu Allah nggak? Ketemu Allah lewat Rasulullah SAW. Ketemu Rasulullah nggak? Ketemu Rasulullah lewat guru-guru, lewat para mursyid dan para guru. Makanya kalau ada mursyid sakit, itu hati saya langsung sakit. Bukan sakit hati, hatinya langsung sakit. Bukan langsung sakit hati. Hari ini orang kebalik-balik, langsung sakit hati. Kita buka kajian Ma'rifat, kiai sakit hati. Apa kata kiai? Ini bukan kiai yang di sini. Masa ilmu begitu dibuka-buka di tempat umum? Kita begitu kan kita berhasil kok dibuka. Itu kiai, ada yang saya tanya di tempat langsung. Kiai, lebih mulia kitab Syekhul Qadir apa Al-Quran? Al-Quran dong. Lo ente ngajar tafsir Quran kenapa boleh? Masa kitab Syekh Abdul Qadir Jilani nggak boleh? Lebih mulia Al-Quran apa kitab Syekh Abdul Qadir? Quran apa kitab Syekh Abdul Qadir? Nah, kitab Al-Quran. Masa Quran boleh dibuka, kitab Syekh Abdul Qadir nggak boleh ya, bilang aja nggak nyampe. Beres toh? Ya. Kita buka kajian Ma'rifat, guru kita dituduh dajjal. Ya salam. Ente kali dajjalnya. Kalau ngaji Ma'rifat dajjal, terusnya nggak ngaji Ma'rifat apa dong? Padahal Nabi SAW mengatakan Al-Mahdi ismuhu ismi. Al-Mahdi itu hadis Abu Daud nih, hadisnya sahih. Isim dia, isim itu mengetahui nama, ma'rifat asma. Maka mengaji ma'rifat awal kenal Allah, awal kenal Nabi Muhammad SAW, awal kenal Imam Mahdi di akhir zaman. Jadi di akhir zaman ini ada tambahan ma'rifat, yaitu ma'rifatul Mahdi. Karena kalau orang nggak tahu ilmu ini, dikira nanti Dajjal Imam Mahdi. Yang ada Dajjal, tapi dia kira Imam Mahdi. Ini Dajjalnya belum keluar, dia udah Dajjal-Dajjalin orang. Sesama Muslim Dajjal mendajjalkan. Kira-kira segelap apa itu hati orang itu? Kalau kiai-kiai yang apa itu ya, saya ngeri itu sama kiai begitu. Dan saya berdoa kepada Allah, semoga Allah melindungi kita semua dari kiai-kiai ulama suk begitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini bagian penutup nih. Maka saya tanya tadi, ini hidup lagi senang apa lagi susah? Lagi punya utang apa enggak? Lagi punya utang enggak? Aduh, kenceng bener. Pernah hidup senang enggak? Pernah enggak punya utang? Tar dulu, Pak Haji punya utang? Tuh,
ternyata ad-dainu minad-din, kata Pak Haji, berutang bagian dari agama. Agamanya Pak Haji, bukan agama saya. Karena negara yang paling banyak utang itu negara paling kaya. Di Asia Tenggara, negara mana yang paling banyak utang? Gak piknik. Negara paling kecil tapi paling kaya di Asia Tenggara, Singapura. Coba cek hari ini di Google. Utang Singapura berapa, tapi kekayaannya berkali lipat dari itu. Bagi Ground punya utang nggak? Haritano punya utang nggak? Siapa yang Sinar Mas itu udah meninggal kan? Punya utang nggak? Punya semua. Tapi kekayaan dia melebihi hutangnya. Gitu. Kalau kita kebalik ya, hutangnya melewati gajinya. Nauzubillah minad-dain. Saya melazimkan baca doa di akhir sholat. Allahumma a'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu kita lazimkan, saya sudah lazimkan, dan Allah bebaskan dari hutang. Nah, nanti zikirnya minta ke para kiai. Itu doa Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, lindungi aku, ujung riwayatnya, min ghalabatid dain, daripada belenggu hutang. Tapi hutang kepada Allah lebih besar. Hutang kepada Allah bukanlah melilit, tapi hutang kepada Allah itu melejitkan rohani. Siapa yang berhutang kepadanya, tunaikan, makomnya naik. Ya? Maka bagi ahlul ma'rifah, ad-dainu dinun, hutang kepadanya itulah hakikat engkau beragama. Allah pinjamin badan, ini badan milik siapa? Pinjamin kolbu, kolbu milik siapa? Ruh, siapa yang menghembuskan? Lah pinjaman semua, udah bayar kredit belum? Karena ini semuanya pinjaman, maka kita berhutang kepada, ini tanah siapa? Walaupun Pak Haji yang punya sertifikatnya, tapi sampai ke bawah kan bukan punya Pak Haji, atas doang. Lillahi ma fis samawati wal ardh, milik Allah lah yang di langit dan yang di bumi. Jadi kita berutang ke siapa? Ja'altul faqra wal faqata matiyatal insan. Wahai kekasihku, aku jadikan kefakiran, merasa diri kurang, baik batinnya atau materinya, baik dompetnya ataupun kolbunya. Wal faqah, dan merasa hidup ini berat, itu namanya faqah. Faqah ini kalau udah sampai kepala itu nyut-nyut, stres, tertekan, itu namanya faqah. Apa bahasa Arabnya? Udah tinggi gitu, jadi fauq, ya. Itu semua masalah sudah di atas kepala dan beratnya bukan main, disebut faqah. Matiyatal insan, wahai manusia, jika engkau susah, justru itulah wadahmu. Wadah kita ini aslinya adalah tempat bersusah-susah. Siapa yang mau menerima dirinya, lalu mau mengisi dirinya dengan kefakiran, merasa butuh perhatian Allah, merasa memerlukan perhatian para guru mursyid secara rohani, perhatian Rasulullah SAW, maka dia punya kendaraan. Faman raqibaha, siapa yang menunggangi, mengendarai kendaraan dia, faqad balaghal manzil, lama-lama pasti sampai. Tapi kalau dia bilang, ya susah lagi deh. Kalau mursyid dia bilang, zikir 165 pada sholat, ya beban lagi deh. Akhirnya orang sudah sampai di ujung, dia belum sampai. Tapi ada jalur ringkas loh Pak. Ada mau jalur ringkas kan? Mau nggak? Serius. Para kiai itu ada murid, ada khodam, ada santri ngaji, ada santri khidmat.
Kalau orang Jawa bilang santri dalem, bukan daleman, bukan. Santri yang khidmat. Apa bedanya? Santri murid, santri ngaji, pintar debat. Santri khidmat, berkorban jiwa, raga, kolbu, pikirannya untuk gurunya. Beda nggak? Kira-kira guru lebih sayang main mana? Hah? Yang pertama apa yang kedua? Maka Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki ditanya, lebih kau cintai murid pinter atau murid yang khidmat, beradab, khidmat dan beradab? Maka Bapak Ibu, walaupun tidak semuanya bisa berkhidmat dengan harta, berkhidmatlah dengan waktu. Enggak semuanya punya waktu, berkhidmatlah dengan jasa. Enggak bisa berkhidmat dengan waktu, duit dan jasa, berkhidmatlah dengan doa. Enggak bisa juga, saya sholatin nanti. Maka beliau tutup dengan satu kalimat, "Lau alimal insan ma ba'dal maut ma tamanna al-hayat fid dunya." Wa yaqulu ya baina yaday kulli lahzatin wa lamhatin ya rab amitni. Seandainya manusia sadar apa kenikmatan yang diperoleh orang setelah berpisah tubuh dengan ruh dengan badan, nyawa dengan badan. Namanya apa? Kematian. Seandainya orang tahu rahasia mati, apa yang terdapat setelah mati, ma tamannal hayata fil hayat, dia tidak lagi berangan-angan umur panjang. Maka makruh doa minta umur, nanti dipanjangin umurnya 200 tahun nggak bisa jalan. Ya, benar nggak? 200 tahun di sini gini aja. Mau 1000 tahun jadi beban semua orang, mau. Jadi jangan minta dipanjangkan umur, minta diberkahi umur. Beda nggak? Imam Syafi'i umurnya cuma 54, tapi diberkahi sampai sekarang, kita ikut Imam Syafi'i. Seandainya orang tahu hakikat kematian, bahwa mati itu mahar bertemu Allah. Tapi emang langsung ketemu Allah? Hah? Langsung ketemu Allah kalau mati? Makanya teman kita ada yang bunuh diri kok, cuma kena urusan caleg gagal, bunuh diri. Ya salam, ini ada caleg nggak hadir? Tolong jangan bunuh diri Pak kalau gagal. Tolong jangan stres, karena bocoran dari dokter jiwa, setiap selesai pemilu itu ramai. Yang ada di foto-foto itu, yang di baliho-baliho itu pindah kamar. Semoga caleg-caleg kita waras-waras semua. Mereka sudah menunaikan fardu kifayah. Cila. Bener fardu kifayah? Iya, fardu kifayah. Jangan senang dulu. Seandainya manusia tahu rahasia mati, kata Allah dalam hadis qudsi, lan tarani hatta tamut. Hadis ini ada di Muslim semaknanya dan Ibnu Majah. Kamu tidak akan bertemu aku sampai kamu mati. Maka ulama kita mengajarkan matikan dirimu sebelum mati. Orang yang sudah belajar mati sebelum mati, dia tidak takut mati, malah dia merindukan kematian. Maka berkatalah Al-Habib Ali Al-Jufri, orang Yaman, murid dari Al-Habib Umar. Salah satu khalifahnya Al-Habib Sayyid Abdul Qadir Segaf Jeddah. Ketika ada orang ngancam dia mati, diancam sama teroris, la aqtulannak, gitu. Aku akan bunuh engkau. Apa jawaban dia? Hal wa'adtani bima tamannaitu. Apakah engkau mengancamku dengan sesuatu yang aku rindukan?
Maka orang-orang tarekat, mursyid-mursyid, murid-murid nggak perlu takut mati. Justru di sana lebih enak. Cuma untuk enak di sana, enakan dulu di sini. Ya, tidurnya dikurangi malam, dompetnya dikurangi, ngapain? Berjuang. Yang jadi tabungan akhirat yang dikeluarkan dari dompet, Pak. Yang ditabung di bank itu belum tentu punya kita, bisa jadi direbutkan ahli waris kita. Jadi yang punya tabungan-tabungan gak usah lama-lama, cepet keluarin, itu yang jadi rezeki kita. Jadi maluka ma tasaddaqta wa ma anfaqta, hartamu yang kamu pakai dan yang kamu sedekahkan. Yang kamu pakai di dunia habis, yang kamu sedekahkan pindah ke alam sana. Tapi kalau guru ngaji kan nggak banyak duit, maka sedekah guru ngaji beda ilmi dengan ilmu. Maka guru ngaji wajib ikhlas. Ya, dihormati nggak dihormati, diberi honor nggak diberi honor, ikhlasnya nggak boleh berubah. Namanya ikhlas. Majelisnya rame, majelisnya nggak rame, kan urusan Allah semua. Urusan Allah semua. Maka saya sebelum datang, saya ngomong, ya Allah, mau jamaahnya rame nggak rame, karena saya difitnah urusan Palestina, saya pasrah. Ini sekian ribu tahun sebelum dicipta langit dan bumi, engkau sudah tahu berapa yang hadir, maka saya titip nur ini kepada nurnya orang-orang yang hadir. Alhamdulillah, ini datang yang punya nur semua nih. Alhamdulillahirabbil, Allahumma ja'alna nurah. Ya Allah, jadikan kami ini nur, orang yang lebur dalam nur Engkau. Amin ya rabbal alamin. Maka beliau mengatakan, al-mahabbatu baini wa bainal muhib wal mahbub, fa idza fani al-muhib anil mahabbah wasala bil mahbub. Cinta itu adalah antara pencinta dan yang dicintai. Siapa yang lenyap fanyal muhib, kalau si pecinta sudah nggak melihat dirinya, barulah dia bertemu kekasihnya. Mohon maaf, kebanyakan kita belum mencintai Nabi, masih mencintai apa yang kita perlu dari Nabi. Maka orang hari ini sholawat supaya kedai dia, warung dia rame. Orang datang ke kiai supaya pangkat dia naik. Orang datang ke wali untuk mengamankan dunianya. Caleg, calon wali kota, bukan calon wali Allah, bukan, calon presiden datang ke wali untuk mempertahankan dunia. Beda dengan pencinta, datang ke wali untuk melenyapkan diri, sehingga lenyap dirinya dalam diri gurunya, lenyap gurunya dalam diri Rasulullah, lenyap Rasulullah dalam nurullah. Allahu Akbar, itulah cinta yang sebenarnya. Barangkali itu oleh-oleh sore ini. Semoga sholat asarnya tambah khusyuk. Ada pertanyaan? Gak usah ya? Alhamdulillah. Nanti pertanyaan paling masalah Palestina lagi ya. Semoga Allah Ta'ala meridai kita semua. Kita tutup dengan sholawat Jibril. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم صل على سيدنا محمد اللهم عظم صلواتنا وهي حقيقة صلواتك على عبدك العظيم على من كان خلقه عظيم سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا الله يا Maha Agung yang Maha Besar, mohon besarkan sholawat yang kami sampaikan ini, yang kami kirimkan ini ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, meskipun sholawat ini hanya 1, 2, 3, mohon Engkau lipat gandakan sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. اللهم بلغ سلامنا وحبنا وشوقنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, sampaikan rindu kami, cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Engkau mengatakan jika disebut nama Engkau bergetar hati, jika disebut nama kekasih bergetar hati. Betapa kerasnya hati kami ya Allah. Nama Engkau disebut, hati kami belum bergetar ya Allah. Makin sedikit getarannya ya Allah. Disebut nama Nabi Muhammad kami tidak rindu ya Allah. Disebut nama Sang Ahmad kami tidak menginginkan ya Allah. Disebut nama Sang Muhammad kami tidak menginginkan kehadirannya ya Allah. Ampunkan kami ya Allah karena kurang merindui kekasih Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, ij'alna nur. Ya Allah, leburkan kami dalam nur Engkau. Nurullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ikuti. Ya Allah, Ya Allah, Ya Nur, Ya Nur, Ya Ya Allah, Ya Nur, Ya Nur, Ya Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad an-nur al-dhati wa sirri sari fi jami'il asma'i wa sifatiha. Allah, limpahkanlah hapusan kasih sayang Engkau kepada nur zati, nur zat Engkau yang mengalir di tubuh kami, yang mengalir di darah kami, yang mengalir pada tulang kami, yang mengalir pada diri kami. Ya Allah, meskipun kami dicipta dari air yang hina, tapi sir rahasia Engkau al-insan Engkau ciptakan dari nur yang mulia. Maka kembalikan kami ya Allah kepada nur mulia itu. Jangan campakkan kami kepada air yang hina. Allahumma bihaqqin nur. Ya Allah, dengan kemuliaan sang nur Nabi Muhammad, jemputlah kami dengan nur Nabi Muhammad SAW. Allahumma zujna fi biharil ahadiyah. Ya Allah, kami tidak sanggup mengarungi samudra keahadiahkan Engkau. Kami tidak mampu untuk berenang di ma'rifat Engkau. Maka ya Allah, lemparkan kami ke ujung jalan. Sampaikan kami merasakan kehadiran Engkau. Allahumma amitna qabla al-maut wa ahyina qabla al-hayah. Ya Allah, berikan kami hakikat rasa mati sebelum mati Tuhan, sehingga nikmat dunia menjadi hambar, yang hanya nikmat bertemu Engkau ya Allah.
bertemu engkau ya, memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbu waj'al lana al-'amal alladhi yuballighuna ilayhi. Ya Allah, kami tidak pantas mencintai engkau, tapi ya Allah, izinkan kami mencintai engkau, izinkan kami mencintai Rasulullah, mencintai Habibullah, izinkan kami mencintai kekasih engkau ya Allah. Karena kekasih engkau mengatakan al-mar'u ma'an ahabba, seseorang akan membersamai yang dicintai. Izinkan kami bersamai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Dan terakhir kami bermohon ya Allah, anugerahi kami istiqamah menjalankan syariat engkau, menempuh tarekat Nabi engkau, mencapai hakikat engkau, mencapai ma'rifat engkau dengan berkah syafaat Nabi Muhammad SAW dan cinta bimbingan para guru-guru kami. Berkahi guru kami, berkahi syaikh kami, berkahi orang tua kami, berkahi saudara kami, berkahi umat Islam ya Allah, berkahi siapapun yang sedang berjuang ya Allah, hidupkah mereka, matikah mereka, jadikan kami syahidin nabika wa binabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaihi ya sayyidi ya sallallahu ala Muhammad, baca sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. استجب دعواتنا بسر الفاتحة. بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.